Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 18 Juni 2022. Kita akan memulai tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami angkat kepadamu di hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami sungguh merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, sebelum kami melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan penuntun hidup kami hari ini dalam kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami dan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 27 sampai dengan 34. Bacaan firman Tuhan saya akan baca pada ayatnya yang ke-31. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Terpuji nama Tuhan. Amin. Dari bacaan firman Tuhan Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan 34 diberi tema menikmati dan mewartakan kuasanya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu yang sama biasanya akan melahirkan dua pendapat dan sikap yang berbeda. Contoh, ada dua orang yang melihat jalan yang sama di daerah pegunungan, tetapi berbeda pendapat karena beda tempat berdiri. Yang satu berdiri di atas ketinggian sehingga menyebut jalan tersebut jalan menurun, sementara yang satu berdiri di bagian bawah dan menyebut jalan tersebut tanjakan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam teks kita pada saat ini terlihat jelas dua sikap berbeda yang ditunjukkan oleh si buta dengan orang Farisi. Padahal keduanya menyaksikan hal yang sama tentang kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Perbedaan sikap tersebut sangat menentukan cara mereka mengimani karya Allah dalam Yesus Kristus. Dua orang buta menunjukkan kesungguhan untuk bertemu Yesus karena iman mereka. Iman yang melampaui iman para ahli Taurat dan pemimpin Yahudi. Iman yang membuat mata mereka melihat kuasa Allah sekalipun buta. Mereka sungguh sadar bahwa mereka tidak berdaya untuk membebaskan diri dari penderitaan. Namun Allah sanggup, sehingga dengan menerima kesembuhan yang dinyatakan Yesus atas dirinya, menghasilkan semangat yang luar biasa untuk mewartakan kasih dan kuasa Allah. Sementara itu, sikap orang Farisi tetap mengeraskan hati dan menolak untuk percaya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, untuk dapat melihat dan mengalami kasih serta kuasa Allah, dibutuhkan kesungguhan iman, kerendahan hati, dan penyerahan diri yang utuh. Iman yang sungguh mengarahkan kita untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih waktu yang begitu indah Engkau perkenankan
dan anugerahkan bagi kami untuk kami dapat pakai bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus memampukan kami untuk menerjemahkan firman ini dalam sepanjang kehidupan kami. Dan firman ini menjadi pegangan kami, kekuatan kami untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hari ini. Berkati kami. Berkati pemerintah kami. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul Tuhan dalam hidup ini. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.